Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada subuh kali ini Allah masih melimpahi kepada kita dua nikmat. Nikmat sehat dan nikmat senggang waktu. Ni'matani magbunun fihi makatirun minan nas as-sihah wal faraq. Yang Rasulullah mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering diabaikan, yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihah, kesehatan, dan kedua adalah al-faraq, yaitu kesenggangan waktu. Alhamdulillah dua nikmat ini hari ini kita dapat raih. Allah berikan kepada kita sehat sekaligus kesenggangan waktu sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Saudara kita yang hari ini dalam kondisi sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaihi liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya akan bacakan hadis yang ke-282 dari kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah Syekh Ahmad Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Hadis riwayat Ibnu Majah an Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini. Ya, hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yudnil mu'mina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang-orang yang beriman dengan manusia-manusia yang lain pada hari kiamat. Yudnil mu'min, ya, dipisahkan. Ini diceritakan oleh Rasulullah apa yang nanti bakal terjadi
saat kita dibangkitkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Karena kita mengalami 5 proses kehidupan Pak ya. Dulu pernah kita hidup di alam ruh, kemudian kita hidup juga di alam rahim, dan selanjutnya kita hidup saat ini di alam dunia. Di alam rahim Allah membatasi hanya cuma 9 bulan. Kemudian di dunia lebih panjang lagi, kita diberikan waktu baina sab'in wasitin, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Yang kalau kita hitung dengan ukuran akhirat itu enggak lebih dari 2 jam, Pak. Inna yauman 'indallah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh satu hari di sisi Allah ka'alfi sanah. Gambarannya seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Ya, jadi bayangkan kalau 1000 tahun di dunia itu cuma 1 hari untuk waktu akhirat. Berarti kalau 60-70 nggak sampai 2 jam. Ya. Singkat sekali kita hidup di dunia, apalagi pada saat di alam rahim. Hanya 9 bulan. Hitungannya cuma berapa menit kita hidup di alam rahim. Ini untuk ukuran akhirat. Kemudian dari situ kita dilanjutkan dengan kehidupan alam bardah yang jauh lebih lama lagi daripada kehidupan waktu di dunia. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai saat ini manusia masih ada di alam bardah. Nanti ada kehidupan yang terakhir, yang kelima, yaitu kehidupan yang tidak ada lagi batasannya, waktunya, yang tidak terhingga, yaitu kehidupan alam akhirat. Nah, nanti diawali dengan yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan, saat manusia semua dibangkitkan dari alam bardah untuk mempertanggungjawabkan kesempatan waktu hidup di dunia, perbuatannya, kelakuannya, kebaikannya, maksiatnya, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada saat yaumul ba'ats. Ini diceritakan oleh Nabi dan ini pastian semuanya akan mengalami hal yang seperti ini. Apa yang diceritakan, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang banyak berbuat maksiat, perbuatan dosa. Ya, itu akan dipisahkan. Dan saat yaumul ba'ats tadi kita akan dibangkitkan dalam keadaan uratan hufatan. Uratan itu dalam keadaan telanjang bulat, Pak ya. Jadi tidak ada sehelai benang pun yang nempel di badan kita, dan hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki. Bayangkan itu ya, saat itu sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan yaumul ba'ats, tidak ada gunung. Manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan tidak ada tempat untuk berlindung, yang panasnya sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan itu sandal yang kita pakai itu kan menjaga telapak kaki kita. Panas itu tidak akan naik ke badan kita karena adanya sandal. Ya, tetapi nanti pada hari kiamat tidak ada. Nabi gambarkan semua dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Tersiksa manusia dengan panasnya mahsyar nanti. Ini pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, apa kami enggak malu? Saat itu kami dibangkitkan dalam keadaan tidak sehelai benang pun yang menempel di badan kami dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Rasulullah mengatakan, hari itu kalian tidak lagi berpikir tentang yang ada di kanan kiri kalian. Yang kalian pikirkan saat itu adalah selamat tidak kalian menghadap kepada Allah. Dengan kesempatan hidup dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Karena di situ akan ada famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita pada saat yaumul ba'ats akan diperlihatkan. Begitu juga dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia pun akan diperlihatkan. Ini yang disebut hari kebangkitan yaumul ba'ats. Dan Nabi katakan hari itu dipisahkan, Pak. Dan baru kemudian fayadha'u alaihi kanafihi.
Dan baru kemudian manusia yang beriman saat itu ditutupi oleh Allah auratnya. Sehingga tidak lagi terlihat aurat di sekitar orang-orang yang beriman. Mereka ditutupi auratnya. Wa yasturuhu minan nas. Dan dipisahkan dari manusia-manusia yang lain. Dan ternyata dalam hadis lain kondisi keadaan seperti ini yang diminta oleh Nabi kita. Nabi pernah bermunajat meminta kepada Allah agar nanti pada saat yaumul ba'as dipisahkan dengan orang-orang yang dengan orang-orang kafir. Wa yasturuhu minan nas, dan diberikan hijab. Sehingga apa yang terjadi kepada orang yang beriman tidak diketahui oleh umat-umat lain. Orang-orang kafir tidak melihat kondisi bagaimana saat alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Para hakim pun akan diadili. Semuanya tidak akan luput. Nah, orang-orang yang beriman ditutupi dengan orang-orang yang kafir, dengan umat-umat yang lain. Sehingga yang terjadi pada orang yang beriman tidak kelihatan. Kenapa? Karena Nabi malu. Kalau sampai pada saat diperiksa ada umatnya yang berdosa, Nabi malu. Ini Nabi kita Muhammad ini kepada umatnya begitu cintanya, Pak. Ya. Dia tidak ingin aib umat Nabi Muhammad diketahui oleh orang lain. Dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi takut diketahui oleh orang lain. Begitu sayang dia kepada umatnya. Makanya Allah katakan, aku yang akan wa yasturuhu minan nas. Aku akan tutupi umatmu daripada umat-umat yang lain. Dan aku sendiri nanti yang akan memeriksa umatmu Muhammad. Tidak ada yang berhak untuk tahu kondisi keadaan umatmu. Ini bayangkan ini Pak ya. Ditutupi aurat kita, ditutupi aib kita, ditutupi dosa kita daripada umat yang lain. Begitu banyak ya orang yang pada saat itu dalam kondisi terhinakan oleh Allah. Satu, dihinakan oleh Allah. Tidak beralas kaki, tidak berselai benang pun yang nempel di pundaknya. Karena saat itu Allah katakan, aku akan hinakan nanti manusia-manusia yang berdosa. Yang mereka begitu bangga dengan jubahnya. Begitu bangga dengan pangkatnya. Begitu bangga dengan pakaiannya, atribut yang nempel di pundaknya. Atribut yang nempel di badannya. Saat itu aku akan telanjangkan mana kesombonganmu waktu di dunia. Kehebatanmu waktu di dunia, hari ini aku telanjangkan kalian semua. Tidak satu pun selai benang yang menempel di badan manusia. Baru orang yang beriman ditutupi auratnya oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutupi mereka dan pisahkan mereka dengan umat yang lain. Ini yang boleh dikatakan di dalam Al-Qur'an dikatakan ashabul yamin, golongan kanan. Nanti ada lagi ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Dipisahkan, dan apa yang terjadi? Lalu dipanggil satu-satu. Semua, satu persatu, akan menghadap kepada Allah. Diperiksa semua apa yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Kewajibannya, apakah sudah dijalankan? Wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bidunubihi, dan kemudian dibacakan semua dosa-dosanya. Wa yuqarriruhu. Pak, itu di dalam surah Yasin Bapak Ibu, itu kita baca satu ayat, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Manusia pada saat itu terkunci dan dikunci mulutnya. Afwahim famun, famun itu mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan dia akan berbicara tangan-tangan itu. Tangan itu akan berbicara. Ini tangan waktu kita nanti menjelang sakaratul maut, seringkali tangan itu sudah mulai berbicara. Dia menunjuk-nunjuk tapi dia tidak sanggup untuk mengeluarkan kata-kata kalimat. Karena lidah sudah mulai tertarik dan tangan sepertinya ingin meminta sesuatu.
tetapi dia tidak sanggup lagi untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan menjadi saksi nanti. Kemana kita melangkah, kita hadir dalam majelis yang mulia ini, kaki ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Tangan berbicara dan mulut yang sering berdalih, berkelit dengan perbuatan dosa dikunci oleh Allah. Baru dibacakan wa yuqarriruhu bidunubihi, dibacakan semua dosa-dosanya. Fayaqulu, dan Rasulullah mengatakan, Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza, apakah ini dosa yang pernah kau lakukan di dunia? Ini ada catatannya di buku kamu. Jadi buku itu nanti dibuka kembali, Pak. Perbuatan yang kita lakukan itu tercatat semua. Ada malaikat raqib atid yang selalu mencatat perbuatan kita. Ya. Maka hidup adalah catatan. Ya. Hidup adalah catatan. Kita mencatat, melihat orang yang ada di sekitar kita, dan kita pun menjadi catatan buat orang lain. Dan lebih lagi nanti, malaikat yang selalu mendampingi kita akan mencatat dan akan dibacakan kembali pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada hambanya, ata'rifu dzamba kadza, apakah ini dosa yang pernah kau lakukan? Hari itu mulut tidak lagi bisa berbicara, tangan akan bersaksi. Ya, dan kaki pun akan menjadi saksi. Gak bisa kita berdalih, tidak ada lagi pengacara yang mendampingi kita, Pak. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Kemudian Allah katakan, ata'rifu dzamba kadza, inikah dosa yang kamu lakukan? Ata'rifu dzamba kadza, ini dosa yang dulu kamu lakukan. Fayaqul, tangan akan berkata, kaki menjadi saksi, na'am ay Rabb, iya ya Allah, itu dosa yang dulu pernah aku lakukan. Ini ashabul kahf wa ashabul yamin, Pak. Kita nggak bicara tentang ashabus shimal, tentang golongan kiri, golongan kanan yang selamat ini pun dibacakan dosa-dosanya. Ata'rifu dzamba kadza, ini dosa kamu? Iya ya Allah. Dibuka lagi lembaran berikutnya. Fayaqulu ata'rifu dzamba kadza, apakah ini dosa yang dulu pernah kau lakukan? Semua catatan itu dibacakan. Wa qarrarahu bidunubihi, dan semua dosa-dosa yang dilakukan disebutkan satu persatu. Maka orang yang tadi dibacakan dosanya, wara'a fi nafsi annahu qad halak, dia melihat dirinya bakal celaka. Ya Allah, celaka saya. Begitu banyak dosa yang sudah aku lakukan. Dan tidak lagi aku bisa berdalih. Tidak lagi aku tidak mengakui, semuanya sudah tercatat dan melihat dirinya bakal celaka. Ini padahal golongan kanan ini, Pak, ashabul yamin. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Kau tahu dosamu di dunia, aku yang menyembunyikan. Saudaramu enggak tahu kau melakukan dosa. Istrimu tidak tahu kau melakukan dosa. Anakmu tidak tahu kau melakukan dosa. Aku yang sembunyikan, kata Allah. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu di dunia, aku yang menyembunyikan. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini semua dosamu aku ampunkan. Ini buat ashabul yamin, Pak, golongan kanan. Setelah golongan kanan dibacakan dosanya dan dia melihat dirinya bakal celaka, Allah katakan, dosamu waktu di dunia aku yang sembunyikan. Dan hari ini semua dosa-dosa kalian aku ampunkan. Fayu'ta kitaba hasanatihi biyamini. Maka diberikanlah buku catatan dari tangan kanan. Makanya disebut ashabul yamin. Di sini ada bahasa yu'ta kitaba hasanatihi. Diberikan buku catatan kebaikan. Kitabah hasanatihi. Bukan kitabah sayiatihi. Padahal sebelumnya masih ada dosa-dosa yang tercatat di buku tadi. Tapi ketika Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum.
Waktu di dunia aku yang sembunyikan dosamu. Bayangkan kalau hari ini ada dosa seseorang dibuka sama Allah. Berarti orang inilah yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Gak ada orang yang masuk surga dengan amal-amal ibadahnya. Gak akan cukup, tidak akan mampu. Dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan sedekah kita. Untuk masuk ke dalam surga gak akan cukup. Karena kenikmatan yang sudah Allah berikan melebihi daripada itu semuanya. Maka Nabi pernah mengatakan, la yadkhulal jannah rajulun bi'amali. Tidak ada satupun manusia masuk ke dalam surga dengan amal-amal ibadahnya. Sampai sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Nabi katakan, sama. Dengan aku juga sama. Tidak ada. Aku masuk surga bukan karena amal ibadahku. Tetapi aku masuk surga illa ayyataghammadani Allah birahmatih wa fadlih. Kecuali dengan kasih sayang dan rahmat Allah itulah yang membuat aku masuk ke dalam surga. Ini yang dikatakan rahmat tadi. Sehebat apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Sepanjang kita masih mau bertobat kepada Allah. Allah katakan, aku ampunkan semua dosamu di dunia. Dan aku tutupi dosa-dosamu waktu di dunia. Gak ada yang tahu kau melakukan dosa. Karena rahmatku lah yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Kita bayangkan Pak. Kalau yang kita lihat kasus MBG dibuka dengan seterang-terangnya. Di mana hak yang dilakukan oleh manusia. Kewajiban yang harus dia lakukan. Hak daripada anak-anak kita yang diambil oleh mereka. Yang tidak sedikit. Mereka kuasai hak orang lain. Dan di dunia sudah dibuka dengan jelas, dengan nyata. Berarti orang ini sudah kehilangan rahmat Allah. Gimana ketika kita buka di YouTube. Begitu banyak koruptor-koruptor yang dibuka oleh Allah dosa-dosanya di dunia. Karena dia sudah kelewat batas. Melewati batas yang tidak wajar untuk dilakukan oleh manusia. Dan itu menjadi catatan. Yang semua manusia tahu apa yang dia lakukan. Sementara dalam cerita Rasulullah. Dalam gambaran Rasulullah. Orang yang hari ini dosanya masih ditutupi oleh Allah. Kesalahannya ditutupi oleh Allah. Ini adalah orang yang masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di dunia dosamu aku sembunyikan. Kita kalau buka Quran Pak. Bagaimana Abu Lahab diabadikan dosanya di dunia. Karena sudah kelewat batas. Bagaimana Fir'aun diceritakan tentang kesombongannya. Dan selesai hanya dengan air saja. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan Fir'aun. Bagaimana begitu sombongnya Fir'aun. Dia sudah kelewat batas. Maka aku abadikan namanya di dalam Al-Quran. Abu Lahab diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Qarun diabadikan namanya dalam Al-Quran. Dan itu dibaca oleh seluruh umat manusia. Kenapa tidak belajar seperti itu? Kalau Anda sudah kelewat batas melakukan perbuatan dosa seperti Fir'aun. Seperti Abu Lahab dengan kesombongannya, dengan jabatannya. Celakalah kedua tangan daripada Abu Lahab. Simbol tangan adalah simbol kekuasaan. Maka lihat apa yang terjadi kepada Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Maka kekayaan yang kau kumpulkan selama hidup di dunia. Saat menjelang kematian aku sudah hinakan kau. Kau tidak bisa lagi membanggakan semua yang kau miliki saat itu. Dan dalam riwayat pada saat menjelang matinya. Sakitnya Abu Lahab sudah ditinggalkan oleh teman-temannya Pak. Karena Allah berikan penyakit yang baunya luar biasa. Dan saat dia dimakamkan, dikuburkan. Gak ada yang berani menyentuh jasadnya. Diupahkan pun dengan hartanya tidak ada yang mau. Disodok sama galak, dimasukkan ke dalam lubang. Kehinaan yang sehina-hinanya yang dialami oleh Abu Lahab. Dan itu nanti akan terjadi. Sejarah berulang pada kehidupan manusia. Orang yang model Fir'aun. Orang yang model Abu Lahab. Maka Allah katakan.
lihat, orang yang aku buka nanti aibnya di dunia, dia adalah orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Tapi ketika dosa kita, kesalahan kita masih ditutupi oleh Allah, berarti Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu di dunia aku yang sembunyikan. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dosamu hari ini aku ampunkan. Fayu'ta kitabah hasanati. Diberikan buku catatan dengan tangan kanan. Inilah tiketmu untuk masuk ke dalam surga. Kau lihat dalam buku itu sudah tidak ada lagi kesalahanmu. Sudah tidak ada lagi dosa-dosamu. Aku yang mengampunkan, kata Allah. Karena pantas kau masuk ke dalam surga. Karena kebaikanmu tertulis semua di situ. Dan dosamu tidak lagi ada di situ. Inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang seperti ini, Pak. Yang kita takut, ya, jangan sampai dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Sepanjang kita mau bertobat, sepanjang kita masih berharap dengan rahmat Allah, maka hidup ini dua kunci yang harus kita miliki. Yang pertama adalah khauf, rasa takut. Yang kedua adalah roja, berharap dengan rahmat Allah. Orang yang punya rasa takut di dunia, dia akan merasa aman di akhirat. Tapi orang yang merasa aman melakukan apa saja di dunia, untouchable, nggak tersentuh. Karena di belakangnya begitu banyak yang menjaga dia. Dia tidak merasa takut dengan perbuatan yang dia lakukan. Nanti takutnya di akhirat. Tapi siapa yang merasa aman di dunia? Takutnya di akhirat, yang merasa takut di dunia, amannya nanti di akhirat. Dalam hadis Nabi, ada dua yang tidak bisa dipisahkan. Dan ada dua yang tidak bisa disatukan. Apa dua yang tidak bisa dipisahkan? Al-haya wal iman. Malu dan iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Nggak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan, apabila malunya dipisahkan, nggak mungkin. Kalau dia punya rasa malu, berarti masih ada iman. Kalau dia tidak punya iman, berarti dia sudah tidak punya malu. Orang yang sudah kehilangan rasa malunya, Pak, jelas belak-belakan, kelihatan dia korupsi seperti dia bertolak pinggang. Siapa yang bakal menangkap aku? Aku tidak tersentuh. Di belakangku ada siapa? Dia tidak punya rasa takut nanti. Takutnya di akhirat. Amannya di dunia. Dan dia tidak punya rasa malu, berarti sudah tidak punya iman. Karena dua yang tidak dipisahkan, malu dan iman. Tapi tidak dua yang bisa disatukan. Rasa takut dan aman. Siapa yang aman di dunia, takutnya di akhirat. Siapa yang takutnya di dunia, amannya di akhirat. Maka kita berharap, takutlah dengan azab yang nanti Allah akan timpakan tidak sebanding dengan kenikmatan di dunia. Maka khauf ini harus ditanamkan pada saat kita hidup di dunia. Dan roja, jangan tinggalkan. Jangan takut saja. Tapi berharap dengan rahmat Allah. Di mana dengan rahmat Allah yang begitu besarnya, semua dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Nah, ini gambarannya. Fayu'ta kita bahasanatih biyami. Wa ammal kafir, tetapi kebalikannya. Baru diperiksa orang kafir. Wal munafik, dan orang-orang munafik. Ya, munafik itu ya orang Islam juga, Pak. Munafik itu masuk Islam juga dia. Tapi dia punya sifat tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Munafik itu tiga sifatnya. Idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong terus, itu udah munafik tuh, sepertiga munafik. Jadi nggak ada yang bisa kita percaya dari omongannya, sudah sepertiga munafik. Maaf. Nih, kalau bapak punya istri dua, ditanya sama istri, bapak punya simpanan lagi, bapak bohong, udah sepertiga munafik. Ngaku aja Pak nanti. Bapak punya simpanan lagi, ada. Bebas dari munafik itu. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta, udah sepertiga munafik. Wa idza wa'ada akhlafa.
Dan apabila dia berjanji dia ingkar. Waktu pemilihan. Itu dia berjanji nanti saya kalau jadi anggota dewan. Saya akan ada di tengah-tengah kalian. Aku akan membantu apa yang menjadi kebutuhan rakyatku. Tapi janji itu dia ingkari ketika duduk pada saat kekuasaan. Udah 2/3 munafik. Yang pertama bicara dusta. Janji diingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanat dia berkhianat. Udah munafik tulen itu Pak. Udah bukan lagi 2/3, 1/3 tapi munafik tulen. Nanti itu digolongkan bersama orang-orang kafir. Padahal dia muslim Pak. Tapi nanti digolongkan bersama orang kafir. Maka kata Nabi, wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir wal munafik dan orang-orang munafik, fayaqulu, maka Allah berkata, ishad, lihat, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Itulah orang-orang yang telah mendustakan Tuhannya. Ala la'natullah ala zalimin. Laknat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Digiringlah mereka langsung dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dimasukkan mereka ke dalam api neraka. Makanya ada bahasa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Nanti akan digiring bersama-sama manusia masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha, dan ketika dia sudah berada di depan pintu surga, wa futihat, dan pintu surga sudah terbuka. Itu nanti dibawa kitabnya tuh Pak. Buku catatannya dibawa. Dan ketika dia sudah berada di depan pintu surga, semua nggak ada lagi keburukannya. Bukunya udah bersih. Di situ ada bahasa wa futihat, dan pintu surga sudah terbuka. Beda dengan neraka. Neraka nggak pakai wawu. Hatta idza ja'uha futihat. Jadi pintu neraka itu baru dibuka pintunya ketika penghuninya akan masuk. Dan ketika penghuninya sudah masuk ditutup kembali. Karena nggak akan ada yang sanggup mencium begitu busuknya api neraka, baunya, panasnya. Maka pintu itu tertutup. Dan baru pintu itu dibuka ketika penghuninya akan masuk. Sementara pintu surga itu terbuka terus. Sehingga wanginya, kenikmatan itu dirasakan oleh yang bukan ahli surga pun merasakan. Dan wa futihat, dia sudah terbuka. Maka nanti itu ada golongan yang gak bisa mencium wanginya surga. Apalagi masuk ke dalam surga. Wanginya saja sudah tidak didapatkan. Siapa? Ada 3 tuh. Idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Sungguh sangat merugi orang yang hidungnya tertutup dengan debu. Sehingga wanginya surga tidak dia dapatkan. Siapa? Apalagi masuk surga, wanginya aja gak dapat. Orang yang apabila namaku disebut dia tidak mau berselawat kepada aku. Zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Padahal Allah saja gak berhenti berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Yang kedua, rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyufrahu. Yang kedua, orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Ramadannya habis, dosanya belum habis. Gak bisa mencium wangi surga. Padahal berlimpah kebaikan, berlipat-lipat kebaikan di bulan Ramadan. Dia tidak manfaatkan sehingga Ramadan habis, dosanya belum habis. Wanginya surga aja dia tidak bisa cium. Yang ketiga, rajulun adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya. Tapi dia tidak manfaatkan untuk berbakti. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wanginya saja gak dapat. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua Pak. Itu wanginya surga aja gak bisa dicium. Padahal pintunya terbuka. Makanya kita berharap. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ashabul yamin. Ya. Dan golongan yang mendapatkan rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Wala tay'asu min rahillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Kau datang membawa dosa seluas bilangan pasir di gurun. Aku berikan ampunan sebesar itu. Kau datang membawa dosa seluas lautan. Aku berikan ampunan sebesar itu pula. Kau datang sambil berjalan. Aku menyambutmu sambil berlari. Itulah rahmat Allah.
orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, rahmat Allah akan mengampunkan dosanya sepanjang dia masih mau bertobat kepada Allah. Tapi ingat, kalau dia sudah dibuka dosanya di dunia, kesalahannya dibeberkan dan dibaca oleh 200 juta rakyat apa yang dia lakukan, berarti orang ini sudah kehilangan rahmat Allah. Karena dia sudah melakukan dosa, terlalu kelewat batas dari dosanya. Wallah a'lam bishawab. Hadis riwayat Ibnu Majah an Ibnu Umar. Ini agak panjang hadisnya, pada pagi hari ini kita baca berkaitan tentang nanti kondisi pada saat Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi udah banyak tuntunan dan sudah ada tuntunan yang kita akan tahu nanti apa yang bakal terjadi di depan hidup kita. Beruntung kita akan lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita masuk orang yang celaka. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Pas, ya, silakan, langsung aja kedengeran. Waalaikumsalam. Tetapi dia masih lupa membayar hutang. Apakah masih bisa dia mendapat golongan kanan? Hanya hutang saja. Hak adami, Pak. Ada hak Allah yang harus kita tuntaskan, ada hak adami, hak manusia, sesama manusia. Ya, hablum minan nas gitu. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas ya. Jadi kalau dia banyak hutang dan belum dilunasi ya, maka nanti tinggal bagaimana yang punya hutang itu di akhirat bakal menuntut atau tidak. Yang dihutangi itu menuntut atau tidak. Ya kalau dia menuntut ya diambil, kebaikannya diberikan kepada orang yang dihutangi tadi. Makanya kita sebelum dikuburkan jenazah itu kan ditanya, tolong apabila nanti ada hak adami yang belum tuntas, ada hutang piutang yang belum selesai, tolong hubungi keluarga. Nanti keluarga yang akan memberikan. Nah itu kalau utang, Pak, ya, dibayar. Ini gimana kalau kedzaliman? Yang harusnya jatah untuk anak-anak itu 15.000, jatuhnya tinggal 8.000. 7.000 yang dia ambil hak orang lain. Berapa hari, berapa juta manusia yang diambil haknya. Sanggup nanti di akhirat untuk dikembalikan. Ini repot ini. Di dunia saja sulit untuk dikembalikan yang sudah dia. Bahkan yang saya dengar kalau satu hari 1 miliar, Pak, bayangkan itu yang setoran itu. Masya Allah. Satu hari 1. Di akhirat nanti gini. Begitu dia mau masuk ke dalam surga, saya pernah sampaikan di sini ada 7 proses yang harus kita lewati. Yang pertama mati. Paling ringan itu. Ya, padahal itu sakitnya luar biasa. Yang kedua alam bardah. Yang ketiga yaumul ba'ats, mahsyar. Yang keempat hisab. Yang kelima midan, yang keenam lewat siratal mustaqim. Nah, ini yang ketujuh tadi yang kita tanya. Begitu pintu surga sudah tercium, wanginya surga udah dia rasakan. Pintu surga udah terbuka, wanginya dirasakan. Begitu dia akan melangkah masuk ke dalam surga, masih belum selesai kata Allah. Itu masih nuntut tuh. Rakyatmu dulu kau ambil haknya. Tuh lihat dia menuntut kepada engkau. Bayar apa yang pernah kau ambil waktu di dunia. Dolar nggak laku. Rupiah udah 18.000. Mau bayar pakai apa? Udah nggak bernilai lagi nanti. Semua kekayaan kita nggak bernilai. Maka Allah katakan, ambil kebaikannya, berikan kepada orang yang dia zalimi. Jadi kalau dia bangun masjid, 100 masjid pun habis, Pak. Untuk membayar orang yang pernah dia zalimi di dunia. Kalau sudah kebaikannya habis, masih kurang untuk membayar orang yang dia zalimi, maka ambil dosa orang yang dizalimi, berikan kepada dia. Ini yang dikatakan oleh Nabi, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Yang paling berat kan dosa sama manusia, Pak. Kezaliman manusia. Kalau utang piutang, saya yakin, ya insya Allah mudah-mudahan nanti keluarga akan membereskan
Andai kata sama teman, barangkali teman di akhirat, Allah saya nggak tuntut ya. Utang saya udah, pokoknya surga udah kelihatan, saya bebaskan utang saya. Ya mudah-mudahan ini juga. Ya, nggak ditagih, makanya beresin, jangan banyak utang. Ya hati-hati, satu-satu kita bereskan. Sudah cukup ya, nggak ada lagi. Ada Pak Haji, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir surat Al-A'raf Iya. ayat 46 dan seterusnya, kalau tidak salah, Allah berfirman bahwa nanti di akhirat akan ada satu tempat. Tempat itu namanya tempat Al-A'raf juga namanya. Iya. Tempat tertinggi di mana tempat itu akan ditempatkan manusia-manusia yang amal kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Jadi ketinggian itu orang-orang yang tempat itu bisa melihat secara jelas mengenali orang yang di surga dan neraka. Dan itu adalah di antara surga dan neraka. Yang jadi Di sini adalah yang pertama. Kalau tafsir yang saya pakai ini kurang lurus, mohon luruskan. Yang kedua, berapa lama orang-orang ini akan ditempatkan di alam itu? Dan yang ketiga, apabila orang ini nanti dimasukkan dalam surga, apakah harus singgah dulu di neraka atau bagaimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kepanjangan nih, nggak apa-apa ya Pak. Ya. Al-A'raf ya, yang paling tinggi kedudukan. Jadi surga itu ada 100 tingkat. Jadi selama ini kan kita nganggap surga 7 tingkat, itu ada 100. Yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Itu yang dalam iktirafnya Abu Nawas. Iktiraf itu pengakuan. Ini saya dulu waktu di pondok tahun 73. Itu kalau mau mau sholat, habis adzan, ada yang sholat sunnah, ada yang baca syair Abu Nawas, iktiraf. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Itu kemarin saya habis ke pondok Pak, ya, tahun lalu itu. Padahal udah 50 tahun saya tinggalkan pondok itu. Begitu ngelihat santri baca syair Abu Nawas itu air mata nggak bisa kita bendung. Karena itu kita setiap hari kita baca. Abu Nawas itu dalam pengakuannya mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku nggak pantas berada di tingkat surga yang paling a'raf, paling tinggi tadi. Surganya para anbiya, para ulama, para orang-orang yang saleh, itu paling tinggi nanti. Namanya surga Firdaus. Makanya Abu Nawas bilang, aku nggak pantas ada di dalam surga Firdaus. Tetapi wala aqwa alan naril jahim. Ini cerdasnya Abu Nawas Pak. Tapi di neraka aku nggak kuat ya Allah. Paham gak ente? Di surga Firdaus nggak pantas, di neraka tidak kuat. Jadi terserah engkau ya Allah, mau ditaruh di surga yang mana aja. Nah kira-kira jamaah muhajirin ini tingkat berapa tadi? Di emperannya aja bagus Pak kalau kita. Ya Allah, itu paling tinggi A'raf tadi. Ya, dia bisa melihat kenikmatan-kenikmatan surga-surga yang ada di bawah dia tadi. Dan dia mendapat di atasnya baru arasnya Allah. Nah, kemudian apakah nanti akan dicelup? Iya. Dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ibarat baju kalau sudah bersih tinggal masuk lemari. Ya. Tapi kalau masih ada dosanya, ya dibersihkan. Tadi barangkali dengan rahmat Allah, udah hapusin aja dosanya. Istilahnya kalau dalam hukuman dapat apa itu? Gerasi udah. Ya dia belum terlalu tidak melewati batas. Ini yang repot nih yang melewati batas Pak. Nih. Jadi udah nggak pantas, dosa itu dilakukan tuh nggak pantas. Anda mengambil hak orang tiap hari berapa yang Anda kumpulkan. Anda udah nggak pantas lagi jadi pemimpin. Anda nggak pantas saja jadi pejabat. Dosamu aku buka kata Allah. Lihat semua tahu apa yang kau lakukan. Tuh, ya. Tapi dosa-dosa yang masih ini nanti mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Ya, kalaupun mesti masuk juga paling sebentar Pak. Ya. Andai kata sehari ya hitungan dunianya 1000 tahun gitu. Jadi kalau sehari dimasukin ke neraka cuman sehari, tapi hitungan dunianya berapa tahun? Jadi panjangnya perputaran waktu nanti di akhirat. Ya, udah Pak Haji ya, mudah-mudahan Arab. Enggak benar, ya tafsirnya betul itu, enggak salah. Dah, waktunya sudah habis.
Ya, mudah-mudahan kita pelajari ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.